yang dengan minimal itu VGA-nya tuh RTX 3050 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin buat video yang nggak berbeda, jadi saya mau curhat dulu teman-teman. Ini adalah laptop yang sering saya gunakan untuk kerja online. Ini saya beli di tahun 2017 saat itu. Jadi ini sekarang udah 2024, jadi sudah 7 tahun ya. Lumayan awet dan bandel memang merek Asus ini. Saya mau curhat nih. Saya buka dulu ya teman. Asus yang ini sayangnya dia nggak bisa namanya kalau kita pakai software untuk upgrade atau upscale atau pas gigapiksel itu yang versi 7 dia nggak mau jalan teman-teman ya. Setelah saya usut, setelah saya browsing ke situsnya, ternyata dia harus minimal kayak di PC saya itu RAM-nya itu 4 GB, sedangkan laptop yang sayang ini dia apa namanya onboard ya, jadi bawaan nggak sampai 4 GB, mungkin 1 GB mungkin kalau onboard gini ya teman-teman. Udah tua banget tapi ini masih bisa jalan. Jadi ini hanya kalau saat saya sedang di luar kota, ini tetap saya bawa, tapi bukan untuk mengupscale ya, tapi hanya untuk mengenerate aja. Lalu saya download di komputer saya ini, nanti sampai di rumah baru saya upscale melalui komputer saya yang di PC situ, di yang Nvidia GTX 1650 atau RAM VRAM-nya itu 4 GB. Nah, sekalian sini saya juga mau sharing. Nah, kalau misalnya mau teman-teman cek versinya itu, ini Inside Core i3 ada tuh Nvidia GeForce 930M teman-teman. Maaf kalau nggak kebaca nih. Ini versinya ini A455L nih teman-teman. A455L ini saya beli 2017. Jadi sudah 7 tahun. Ini saya bisa gunakan untuk kerja di Fiverr dan Upwork. Sudah banyak jasanya lah. Saya di Upwork itu udah mau hampir $4.000. Kemudian di Fiverr itu belum nggak nyampe $1.000 ya. Cuman sekarang saya fokusnya di eBay sama untuk di AI image untuk di Adobe Stock ya teman-teman. Sama untuk mengenerate video. Kalau untuk sekedar membuat video ini bisa teman. Tapi kalau dia udah merender video yang 4K atau video yang 1080 ini lama banget, nggak enak banget. Makanya saya jarang pakai ini. Saya lebih sering pakai komputer saya yang VGA-nya itu yang GTX 1650 4 GB. Nah, makanya ada teman-teman yang bertanya kepada saya, "Mas, tolong dong kasih tahu kalau mau cari laptop seperti apa agar bisa menjalankan program-program untuk AI, teman-teman ya." Nah, sebenarnya semua laptop bisa ya, teman-teman. Tapi kalau teman-teman berencana untuk misalnya mau membeli, itu saya sarankan paling tidak mendukung VGA-nya itu di 4 GB ke atas. Nanti saya akan buatkan sama pilihkan laptop-laptop yang sudah, kalau bisa versinya tuh yang cari versi RTX ya teman. Kalau cari GTX itu untuk khusus ini aja, yang versi PC aja. Tapi kalau untuk laptop itu sudah mendukung sekarang versi RTX yang versi 3000 ke atas, itu udah bagus banget. Lagi sudah SSD ya. Nah, untuk mendukung kerja saya ini saya udah upgrade, ini aslinya 4 GB jadi 8 GB. Terus juga saya ganti dia awalnya C-nya itu pakai harddisk ya, saya ganti ke SSD 256. Jadi itu wajib teman-teman. Apalagi ini Core i3 ya. Udah lama banget. Makanya pada saat kemarin dia nggak bisa upscale topas gigapiksel, apalagi dia mau menggunakan software Momavi video converter untuk dari mengubah video 1080p ke 4K, itu udah wah ini kayaknya udah saatnya upgrade nih teman. Nah, makanya saya buatkan video ini buat teman-teman yang ingin mencari laptop yang bisa digunakan untuk membuat aset AI, baik itu foto AI dan membuat video AI ya. Ini adalah rekomendasi laptop-laptop yang dengan minimal itu VGA-nya tuh RTX 3050 ya. Berarti dia VRAM-nya antara 4 GB sampai 6 GB. Kenapa saya merekomendasikan laptop yang memiliki RTX 3050 ini, yang memiliki VRAM 4 GB sampai 6 GB? Karena ini digunakan pertama bisa untuk gaming, kedua bisa untuk mengupscale menggunakan topas gigapiksel juga softwarenya, kemudian bisa juga untuk mengkonvert misalnya dari video 1080p menjadi 4K, dan bisa juga untuk mengedit video YouTube 4K
biar enak banget. Kemudian juga untuk gaming teman-teman ya. Jadi lengkap ini teman-teman. Buat teman-teman yang budgetnya tipis, yang ingin mencari laptop AI yang mendukung AI itu kan, yang biar mulus gitu kan, semakin tinggi budget teman-teman di atas misalnya 15 juta, 20 juta, lebih bagus lagi teman-teman. Cuman ini saya rekomendasikan minimal dia VGA-nya itu di 4 GB sampai 6 GB ya teman-teman. Karena RTX 3050 tuh ada yang TV RAM-nya 4 GB dan ada juga yang tipenya 6 GB ya teman-teman VRAM. Jadi beda ya, beda di harga. Rata-rata yang di 4 GB itu di bawah 10 juta, yang udah 6 GB itu di atas 10 juta ya. Yang pertama adalah laptop MSI ya teman-teman. Harganya segini, dibanderol segini. Kemudian disesuaikan RAM-nya mau yang berapa, nanti silakan, nanti linknya juga saya cantumkan di link deskripsi ini teman-teman. Jadi yang paling intinya tuh pertama SSD teman-teman. Ini RAM standarnya di 8 GB, tapi kita bisa upgrade sampai 16 GB. Nvidia RTX 3050 4 GB ya VRAM-nya teman. Storage-nya dia menggunakan NVMe ya, jadi lebih cepat lagi daripada SSD. Ini bagus dan cocok. Nah, nanti ini saya akan cantumkan linknya di deskripsi di bawah. Kemudian yang kedua adalah laptop MSI Thin GF63, RTX-nya juga di 4 GB, SSD-nya itu 512 SSD, dan RAM-nya sudah 8 GB. Nah, jadi laptop yang murah, kemudian juga di bawah 10 juta ya teman. Nanti linknya juga saya cantumkan di link deskripsi di bawah. Storage-nya udah lumayan ini, waduh enak banget, ini kenceng banget ini ya teman. Jadi sangat cocok buat teman-teman yang memiliki budget yang tipis. Kemudian yang ketiga yaitu tipe MSI Cyborg, harganya segini teman-teman. Ini harganya udah di 12 juta. Yang paling penting adalah SSD-nya di udah 16 GB dan RTX-nya, nah seperti saya bilang kalau di atas 10 juta RTX-nya itu VRAM-nya di 6 GB. Ini sangat bagus sekali dan sangat kencang teman-teman. Kemudian yang berikutnya laptop gaming yang lain adalah yang ini teman, harganya di bawah 10 juta, sekitar 9,8 dari MSI lagi. Versinya ini T15 ini di Intel Core. Kemudian nanti sesuaikan aja budgetnya, apakah ingin RAM-nya 16 GB, 32 GB, dicocokkan aja dengan teman-teman ya. Kalau rasanya tipis ambil aja yang paling kecil lah. Kemudian yang kita coba cek ya di sini ya. RAM-nya 16 GB. Wah, punya saya aja laptop saya itu yang 8 GB ya. Di PC juga 8 GB. Storage-nya udah mendukung SSD NVMe. Wah, keren nih. Dipilih aja. Kalau saya sih kalau duitnya agak lebih bisa upgrade langsung ke 1 TB teman. Dan ini yang penting Nvidia-nya tapi di 3050 ya. Kemudian juga di Lenovo itu laptop gaming juga. RAM-nya di 16 GB, SSD-nya di 512, dan VGA-nya di RTX juga 3050 4 GB DDR6. Ini juga cocok yang punya budget pas-pasan ya. Kemudian juga Victus HP laptop gaming, ini versi yang ini. Lalu dia menggunakan AMD ya teman-teman, dan RTX 3050 Ti. Kemudian ini juga teman-teman Asus Tab A15 gaming, itu di RTX-nya 4 GB juga. Ini disesuaikan SSD-nya, pilih mau yang mana di Asus ya teman. Dan yang terakhir adalah ini teman-teman, laptop gaming Acer Nitro 5, Intel Core-nya udah Intel Core 5. Kemudian dia sudah RTX 3050 dan ini adalah spesifikasinya. Nah, jadi nanti silakan teman-teman tentuin aja berapa budget teman-teman. Kalau budget teman-teman di bawah 10 juta ya pilihannya berarti di Acer Nitro 5. Kemudian ini juga laptop gaming MSI Thin, ini juga di bawah 10 juta teman-teman dan sudah Intel Core 5. Nah, yang ini juga MSI Thin GF63 juga di bawah 10 juta teman-teman, udah bisa untuk ini AI. Dan itu saja ya teman-teman, sebenarnya masih banyak lagi teman-teman. Ya, ini saya pilihkan tadi beberapa laptop tadi itu biar teman-teman yang sudah ada uangnya dan sering mobile, maksudnya sering keluar kota atau kemanapun, pingin bener-bener laptop yang istilahnya bisa untuk generate, bisa untuk upscale, bisa untuk rendering, bisa untuk gaming, kemudian bisa juga untuk mengubah dari 1080p menjadi 4K, itu nggak ada masalah. Ya pakailah laptop gaming yang sudah mendukung RTX 3050. Nah, itu saja ya teman-teman saran dan rekomendasi dari saya. Nah, nanti teman-teman kalau ada merek lain bisa juga cantumkan aja di kolom komentar. Kalau misalnya ada masukan silahkan komentar saja. Sampai ketemu di video Mas Vlogger berikutnya.